Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa jahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa berkumpul, berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Fadilatul Habib Muhammad Baqir bin Abdul Qadir bin Aqil, hafizahullah wa ra'ah, wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamal sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, wabil khusus guru kita bersama Gus Abbas, hafizahullah wa ra'ah, wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamal sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Qala Sayyiduna Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharaini. Amin. Ila an qala wa ammal batn fahiftuhu wa dhabtuhu min ahammil muhimmat, wa dhalika bikaffihi 'anil harami wasyubuhat, thumma 'an faduli syahawati wa 'an syab'i minal halal. Fa ammal haramu wasyubuhatu faqad taqaddama al-kalamu 'alaiha fi babil wara'. Kata beliau, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang perlu kita harus mewaspadainya, perlu kita untuk menjaganya, yaitu perut kita nih, apa yang masuk di dalam perut kita. Maka kita menjaganya, kita memperhatikannya. Ini termasuk sepaling pentingnya, yang amat sangat penting di dalam agama. Karena tentunya kalau kita memasukkan dalam perut kita sesuatu yang haram, maka maaf bisa jadi amal ibadah kita pun tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan demikian. Oleh karenanya menjaga dan memelihara itu dengan cara apa? Tentunya bikaffihi 'anil harami wasyubhat, yaitu dengan cara kita mencegah atau kita menjauhi. Jadi jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Dan juga kata beliau, begitu juga yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita ini berlebihan di dalam mengikuti akan selera kita, mengikuti akan syahwat, keinginan dalam diri kita untuk makan ini, makan itu, dan seterusnya. Ini juga perlu ditinggalkan kata beliau. Begitu juga kita menahan daripada rasa kenyang, daripada sesuatu yang halal. Jadi kata beliau, kita dituntut untuk agar tidak terlalu kenyang daripada makanan yang halal.
Tentunya lebih-lebih yang haram tentunya tidak diperkenankan. Yang halal aja kata beliau jangan sampai kita berlebihan kata beliau. Kemudian kata beliau fa'amal haram, adapun pembahasan tentang halal, tentang haram dan syubhat di dalam apa yang kita dapatkan daripada harta kita, daripada yang kita hasilkan, yang kita makan dan seterusnya, itu sudah terdahulu atau sudah pembahasannya yang telah lalu di dalam bab waro. Kemudian kata beliau di sini ingin membahas perihal at-tawassu fi syahawati wal iktharu minasyarri fadzalika makruh. Kata beliau Bapak Ibu sekalian, adapun kita ini kalau selalu menuruti keinginan kita, menuruti akan syahwat selera kita di dalam makan makanan dan seterusnya, maka apabila kita berlebihan, kita memperbanyak akan kenyang dan seterusnya, maka itu semuanya hukumnya makruh, tidak diperkenankan kata beliau. Makruh hukumnya. Kita ini makan banyak sampai kenyang, kita ini beli itu, pokoknya semua selera kita beli semuanya, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Karena memang di dalamnya itu ada afatul katsirah, ada banyak kerusakan yang kita dapatkan nantinya, dan bahkan bahayanya amat sangat banyak sekali. Di antaranya kekal hati kita, kan demikian, di antaranya keras hatinya kita, qaswatul qalbi, jadi keras hati kita gara-gara makannya banyak, dan bahkan bisa jadi anggota tubuh kita itu akan malas berbuat taat kepada Allah. Dan juga illatun nasyati halil ibadah, anggota tubuh kita itu akan mudah untuk malas di dalam beribadah, sedikit gairahnya di dalam beribadah. Kalau kita banyak makan, dinginnya itu tiduran gitu, dinginnya itu santai-santai. Kenapa bisa demikian? Ya karena mau kita makan banyak gitu nih. Ini kata beliau jangan terlalu makan banyak. Ini daripada yang halal loh nih, daripada yang halal. Kalau yang haram itu sudah kita omongkan, itu sudah tidak diperkenankan sedikit pun tidak boleh. Ini yang halal pun kalau berlebihan juga tidak diperkenankan dan beliau, karena memang bisa mengurangi akan daerah kita dalam beribadah dan seterusnya. Dan bahkan kata beliau waqilatul fahmi lil ilmi wal hikmah, dan bahkan bisa jadi mengurangi daya pemahaman kita, karena kita mungkin mengaji kitab atau mungkin kita belajar sesuatu gara-gara makan banyak, sehingga pemahaman kita tidak terlalu bisa memahami pelajaran yang kita dapatkan daripada guru kita dan yang lainnya. Begitu dengan kalau kita belajar ilmu dan seterusnya, akan sedikit menurun nanti daya tangkapnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita banyak makan juga kata beliau, maka akan mengakibatkan qillatur rahmah wa syafaqati ala dha'afatil muslimin wa ahlil hajati minhum. Kita akan menyebabkan sedikit kita ini akan berbelas kasih. Ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin itu, kita akan kurangnya semacam itu, kurang peka. Bisa jadi kurang peka. Kenapa? Gara-gara langsung kita makannya banyak-banyak kenyang. Coba kalau kita mungkin sesekali kenyang, kan kita setidaknya peka, oh iya ya, orang nggak mampu itu kayak gini juga rasanya ya, makan jarang-jarang, oh kayak gini rasanya ya, itulah. Setidaknya semacam kalau kita makannya enak-enak terus, banyak yang kita makan, ya pastinya itu akan menyebabkan kita kurang peka dengan orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan kita. Kan demikian ini kata beliau. Kemudian wa yukhsha min dzalika a'ni al-intisa'a fi akli syahawati wa kathrati syab'i al-wuqu'u fi ittihami syubhati bal wal muharramat. Kata beliau, dan bahkan nanti yang dikhawatirkan nantinya daripada kita ini selalu mengikuti akan nafsu kita, syahwat kita, karena memang berlebihan itu tidaklah bagus, tidaklah dianjurkan di dalam agama. Dan bahkan kalau kita sampai kenyang, terlalu kenyang, itu bisa jadi hukumnya makruh kata beliau. Oleh karenanya disebutkan di sini perkataan Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau mengatakan asyab'u minal halal aslu kulli syarrin fa kaifa minal haram. Kata beliau, Bapak sekalian, kenyang daripada makanan yang halal itu adalah asal muasal segala macam keburukan. Keburukan itu, kejahatan itu berasal dari tadi kalau kita tuh amat sangat kenyang sekali. Ya, keburukan ini tentunya ya tadi yang disebutkan tadi intinya kita malas dalam beribadah, ini dianggap juga keburukan. Kita tidak peka dengan sesama kita yang membutuhkan, itu juga keburukan kan demikian. Ini pangkalnya dari mana itu semua itu terjadi?
karena kita sering-sering makan kenyang gitu nih, pokoknya sana sini makan, tidak ada hentinya makan terus, mulutnya tuh mangap terus, dikit-dikit mangap, dikit-dikit mangap gitu. Ada yang di dekatnya mangap lagi, makan, tidak ada hentinya, tidak ada hentinya, kan demikian nih. Terus bagaimana kalau tadi seumpama dia kenyangnya itu dari sesuatu yang haram, yang halal aja bahayanya kayak gini, apalagi dia kenyangnya dari sesuatu yang haram, duitnya ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ma mala'a ibnu adam wi'a'an syarran min batnihi hasba ibni adam luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana lahu halata fatulutun li ta'amihi wa tulutun li syarabihi wa tulutun li nafasihi. Kata Nabi SAW, tidaklah ada anak cucu Adam kita manusia memenuhi akan satu wadah nih yang lebih buruk daripada perutnya. Pokoknya memenuhi perut kita kenyang itu tidak bagus, karena memang itu bukan tempatnya untuk dipenuhi, untuk dikenyangkan itu bukan. Kalau kekenyangan ya tidak bagus. Makanya kata Nabi, hasba ibni Adam, cukup bagi anak Adam ini, kita ini, untuk memakan itu cuma ya luqaimat, beberapa suapan aja, jangan sampai kenyang, beberapa aja. Yang sekiranya itu yukim nasul bau, yang bisa menegakkan tulang punggungnya itu, yang mengokohkan dirinya lah ya. Ini setidaknya kalau kita makan kan menyebabkan kita tuh kuat lah untuk beribadah dan seterusnya. Ini bukan berarti disuruh makan banyak, enggak ya. Sekiranya makan, sekiranya itu kita kuat lagi, kita bergairah lagi, bukan sampai ke kenyang. Demikian ini, makanya kata Nabi cukup bagi kita itu, kata Nabi makan itu cuma sekedarnya aja, beberapa suapan aja, jangan sampai ke kenyang. Kan demikian. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kita ingin lebih, makannya ingin lebih mungkin, maka kata Nabi, ya kalau begitu kita bagi aja, kata Nabi lah bahasanya nih. Fathulutun li ta'amihi, sepertiga untuk makananmu, sepertiga untuk minumanmu. Kalau perut tadi dibagi tiga, sepertiga untuk makanan kita, wadah makanan kita, tempat makanan kita, sepertiganya untuk minum kita. Jadi jangan makan banyak, sisihkan untuk minum kita, jatahnya minum kita setidaknya, dan yang sepertiga lainnya dinafasi, untuk nafasnya dia. Berarti kalau dipenuhi sampai kenyang, tidak ada nafasnya, menggeh-menggeh, kan demikian. Terkadang kita kalau banyak makan kesulitan nafasnya, karena memang tidak ada tempatnya, tidak ada tempat. Kalau memang tidak memungkinkan, maka ayo bagi tiga, kata Nabi. Kalau tidak bisa beberapa suapan, ya setidaknya bagi di tiga, jangan berlebihan. Karena memang maaf kalau sekalian, tentunya segala macam penyakit itu dari makanan ya. Jadi dari apa yang kita konsumsi. Kalau perut itu tambah bengkak gitu, tambah gendut, tambah ya ke depan perutnya bukan ke belakang, itu tentunya sudah itu jika bakal banyak penyakitnya. Itu sudah jelas, itu sudah nggak mungkin itu tambah saya nggak mungkin. Kan demikian ya, karena memang macam-macam, banyak lemaknya kah, banyak apanya kah, dan seterusnya lah. Yang jelas demikian, itu semuanya bisa didapat karena memang banyak makan. Demikian ini kata Nabi SAW. Baru ya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala syiraru ummati alladhina hudu bin na'imi wa nabadat alaihi ajsamuhum wa innama himmatu ahadihim alwanu ta'am wa alwanu thiyab wa tashaddaquna fil kalam. Wa qala alaihi salatu wassalam atwalun nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, sepaling buruknya umatku itu adalah orang-orang yang mana seleranya itu selalu makan yang nyaman-nyaman, dan bahkan anggota tubuhnya itu, badannya itu tumbuhnya daripada sesuatu itu semuanya. Yang mana maaf nih, mereka itu himmahnya, seleranya, keinginannya itu adalah macam-macam makanan. Ini pokoknya tidak cukup ini nih, makan lagi yang itu. Sate tidak cukup, nasi goreng tidak cukup, mie ayam sampingnya, mie ayam tidak cukup, gado-gado sampingnya, semua ini embat semuanya. Pokoknya macam-macam warna makanan dia embatnya. Dan juga sama, selera pakaian-pakaian berwarna, pokoknya model semacam itu. Intinya seburuk-buruknya umat itu yang model semacam itu. Himmahnya, keinginannya itu hanya makan aja, tidak ada yang lainnya. Setidaknya ya kita alihkan lagi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya sekedarnya aja diniati dengan niatan yang baik, kan demikian, biar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi tadi ini dalam hadis berikutnya, yang paling sering kenyang di antara kita di dunia, maka nanti dia bakalan paling sering lapar nanti di akhirat kelak.
Pokoknya yang paling lama kenyangnya, jadi sering kenyang lah ini, maka nanti di akhirat kelak dia sering lama. Ya demikian lagi ya. Berarti kan ini kenyangnya itu tidak bernilai ibadah. Bedanya kalau kena kenyang itu bernilai ibadah. Mungkin niatannya yang baik dan seterusnya. Bisa jadi itu bernilai ibadah. Kalau cuma makan-makan gitu aja, nuruti nafsu kita aja, maka yang kita dapat bukan apa-apa. Dan bahkan bisa jadi kita akan dibalik oleh Allah nanti di akhirat kelak, kita banyak laparnya nantinya. Waliyadzubillah min dzalik. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, kata beliau, man kana himmatuhu ma yadkhulu batnuhu atau ma yudkhilu batnahu kana himmatuhu ma yakhruju minha atau ma yadkhulu batnuhu. Kata beliau, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa orang di antara kita yang himmahnya, seleranya adalah sesuatu yang masuk dalam perutnya. Pokoknya himmahnya itu makan aja, keinginannya itu makan aja nih. Maka kata beliau, qimahnya dia, harganya dia itu adalah ya apa yang keluar dari perutnya. Berarti harganya dia kayak telek lah, tidak berharga lah, tidak berharga. Pokoknya kalau dia cuma seleranya itu makan tok gini, kemana-mana makan, maka qimahnya dia, harganya dia di sisi Allah itu ya kayak yang keluar dari perutnya. Intinya kotoran, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini nasihat daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian kata beliau, fa'alal mu'min an yakuffa nafsahu 'ani syahawati iffatan wa qana'atan wa zahadatan fid dunya. Wa idza akala falyaqtasir 'ala ma duna syar'i wa ya'kul ma wajada minal halal min ghairi qasdin lama kana 'aladda wa awfaqa lit-tab'i wa in taharral akhshana al-adna kana aqrabu lit-taqwa wa aqalla lil-khulfati wa ab'ada 'ani syahawati wa ashbaha bi hadyi salafis salih. Kata beliau, maka seharusnya bagi orang yang beriman itu, bapak sekalian, untuk menahan dirinya daripada selera-selera nafsunya untuk makan macam-macam ini. Sebagai apa? Menjaga diri kita, sebagai qanaah bagi diri kita, dan zuhud di dalam dunia kita. Kalau kita ingin makan, mungkin mau maka makan tidak apa-apa. Fal yaqtasir 'ala ma duna syar'i. Tapi makannya itu dicukupi lah, setidaknya jangan sampai kenyang. Tidak apa-apa. Kalau mau makan cuma ingin mau makan, kita tidak tahan kalau kita jarang makan, kita nggak tahan seumpamanya nih, kita puasa terus kayaknya nggak tahan, maka boleh kita makan, tapi tentunya makan itu nggak sampai kenyang. Dan bahkan kalau kita makan, ya setidaknya makan dengan makanan yang halal, nggak apa-apa. Kata beliau, kita setidaknya tidak menyengaja, tidak ada unsur kesengajaan lagi untuk makan yang lezat-lezat, yang sesuai dengan selera kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan bahkan bisa jadi dalam satu sisi kalau itu untuk menambahkan kita biar pandai bersyukur kepada Allah, makan yang nyaman-nyaman tadi sesaat-saat lagi, suatu ketika lah mungkin ya tidak sering-sering, setidaknya makan yang nyaman-nyaman agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah, biar mudah untuk bersyukur kepada Allah, ya tidak mengapa. Yang jelas semacam ini. Intinya kata beliau, kalau semua kita makan yang halal, kemudian sesuai dengan selera kita, ya tidak masalah. Setidaknya semacam ini. Tapi tentunya kata beliau, kalau dia seumpamanya kita itu mencari yang al-ahsan, yang makanan itu yang tidak nyaman gitu, yang kasar, atau mungkin yang al-adna, yang di bawah standar gitu, standar orang banyak maunya nasi goreng itu enak gitu, ya kita biasalah setidaknya seumpamanya. Maka kata beliau aqrab lit-taqwa, ini lebih mendekati akan ketakwaan. Jadi kalau makannya makan sekedarnya aja nih, memang boleh sesuai selera kita, boleh tadi asalkan tidak berlebihan. Tapi kalau kita makan yang biasa-biasa aja nih, ini nafsu kita maunya ini, tapi kita lawan makan yang biasa aja, nasi goreng aja lah, tidak apa-apa lah seumpama, maka itu jauh lebih utama, itu lebih dekat daripada ketakwaan, kan demikian nih. Dan itu lebih mengurangi untuk memaksakan diri, wa ab'ada 'ani syahwat, dan jauh juga daripada yang namanya mengikuti selera hawa nafsu kita. Dan tentunya kata beliau di akhir beliau mengatakan wa ashbaha bihadyi salafis salih, dan itu jelas lebih menyerupai akan jalur atau petunjuk para salafus salih. Orang salafus salih itu nggak ada makan yang maksudnya sesuai dengan nafsunya, makan yang nyaman itu
nggak ada, setidaknya demikian. Yang mereka makan tuh sesuatu yang ya tidak nyaman-nyaman lah ya. Jadi kalau kita lihat siapapun itu makanya tidak nyaman-nyaman. Imam Syafi'i itu nggak pernah makan daging, kan demikian nih. Selama 16 tahun dan seterusnya, pokoknya banyak lah cerita-cerita para salafus soleh itu yang makannya itu biasa-biasa aja. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau beliau itu lapar baru beliau makan. Kalau enggak maka beliau enggak makan. Kalau toh makan tuh makannya pakai apa sekalian? Cocolannya itu pakai uyah. Ini kalau ada uyahnya dicocol pakai uyah gitu aja. Itu pun tepung gitu aja. Itu betul tepung. Kalau roti itu roti yang keras lah, dicelupin di air kemudian dicelupin ke uyah. Itulah yang makanannya beliau. Padahal ini orang hebat, tapi setidaknya itulah yang mereka makan. Ya karena memang sesuai dengan petunjuk para salafus saleh. Demikian ya. Kemudian kata beliau, waqad kana aktsaru ta'ami Rasulillah minasya'ir. Dan Nabi itu bapak sekalian, beliau itu sering makan itu dari syair, dari gandum. Makanannya itu cuma makanan kayak kue, roti-roti gitu aja gitu. Dan bahkan kalau rotinya itu diadon, dijadikan roti, itu tidak disaring dengan lembut, itu enggak lah. Ini karena tidak ada penyaringan yang lembut, itu enggak ada. Jadi kalau roti itu roti-roti yang kasar lah bahasa kita ini. Ini Nabi kita Muhammad. Dan bahkan kata beliau, wa kana yaqutuhu wa ahluhu alaihi salatu wassalam al-ashhura ala tamri wal ma. Kata beliau, bahkan Nabi kita Muhammad itu, beliau dan keluarga beliau itu beberapa bulan itu beliau tidak makan sesuatu kecuali cuma makan kurma dan air saja. La tuqadulahu narun li ta'amin wala li ghairihi. Tidak tidak dinyalakan kompornya lah kalau kita nih di rumah ini tidak nyala kompornya untuk dibuat makanan atau yang lainnya. Ya saking makannya itu makan yang biasa aja. Dan makan yang makan kalau kurma tidak perlu dinyalakan kompornya. Kalau cuma air tidak perlu dinyalakan. Kalau nasi goreng mau nggak mau ya dinyalakan kan gitu ya. Itu nyaman sudah, itu makan nasi goreng itu nyaman kan demikian. Ini Nabi itu sekalian berbulan-bulan nggak makan yang nyaman-nyaman. Yang dimakan itu cuma kurma, air dan seterusnya. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'alal mu'min idza akala an ya'kula bil adab. Kata beliau, maka sesungguhnya bagi orang yang beriman, kalau kita makan, maka hendaknya makan itu dengan penuh adab. Ini ya setidaknya buat tiba sunnati fi dzalik, mengikuti akan sunnah Nabi di dalamnya, pakai tangan kanan mungkin maaf nih, kemudian membaca doa pakai bismillah, kemudian ya maafin duduk makannya, tidak jalan, tidak berdiri dan seterusnya. Kan demikian, setidaknya ini yang perlu dijaga. Minat tasmiyati indal ibtida, diantaranya dengan membaca bismillah tatkala kita mau makan, dan membaca alhamdulillah tatkala kita mengakhiri akan makan kita. Demikian ini kata beliau. Dan juga kata beliau, wa yaqul bi niyatil isti'anati ala taatillah. Kalau kita mau makan, Bapak sekalian, maka niatkan makan itu agar Allah menolong kita untuk berbuat taat kepada Allah, agar lebih kuat, dan sekiranya Allah itu menolong kita untuk berbuat ketaatan kepadanya, dan agar kita itu bisa lebih mudah ini untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan makin lebih kuat, lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah. Wattaqawi ala ibadatihi. Kita makan niatannya agar apa? Agar lebih maksimal, agar lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah. Tidak lesu gitu. Kalau tidak makan kan lesu nih. Terkadang semacam itu kita. Makanya niati makan, tidak apa. Niatnya untuk apa? Agar lebih semangat beribadah kepada Allah. Gitu. Agar ada kekuatan lebih untuk beribadah kepada Allah. Ila ghairi dzalika minal adab allati waradat bihal akhbar. Dan yang lain-lainnya daripada adab-adab yang memang warid, yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah mungkin kita akan lagi di dalam wa amal fariju. Adapun yang perlu dijaga kembali adalah menjaga akan kemaluan kita. Insyaallah akan ada pembahasannya nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiyah kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.